Dan akankah draft yang dimiliki dari tim Aura Fire ini mampu menekuk tim tuan rumah ataukah tim tuan rumah? Lagi-lagi seperti kata Deden from Bogor akan memadamkan api yang panas dari tim Aura Fire, Bung Kornet. Oke, kita akan melihat ini dia. Untuk game yang pertama dengan draft yang cukup mengejutkan tadi untuk last pick ya. Yang kita pikir bakal ada hero jungler pada umumnya, tapi tampaknya ada Atlas yang menjadi surprise pick yang justru diberikan oleh tim Aura. Tapi inilah dia untuk game yang pertama sesuai dengan obrolan dari Jerman dan juga KB. Hai. Yang akan langsung memakai Kufra sebagai jungler untuk tim Aura. Dan Godiva dengan Atlas ya, kita tahu ya bahwa pasifnya sekarang bisa bikin beku, bikin frozen. Gila. Oh my God. First spot kah di tangan dari tim Aura Fire. Lihat ditutup pergerakannya. VYN kali ini harus tumbang. Tidak memaksakan satu buah flicker karena dia tahu tidak bisa bergerak kembali. Yes, dijagain di spot yang sangat-sangat blind spot bisa dibilang. Ditungguin, sabar banget, dan bahkan Albert dengan 3 kabel nih ya. Steel kabel pertama, dan langsung diarahkan begitu saja. Dari Tyrant Revenge dari seorang Hai. Di cancel juga. Dengan satu bossing ball, masih mencoba untuk dapetin rakursanya. Tidak adanya satu retribution yang digunakan dan bahkan Hai yang dapat. yang mungkin mendapatkan satu rakursanya. Alright, tapi bahkan di sini di posisi yang tidak cukup baik untuk tim Arkeoshi belum melihat adanya potensi untuk bisa membuka dengan satu buah tarikan maut dari VN. Dan bakal lihat matching mania tidak berhasil mantap. Godiva langsung memberikan sedikit perlindungan di arah top lane, membuat Aura Fire, Kabuki lebih tepatnya, bakal lebih free untuk melakukan farming. Aku cuma takut satu hal sih, kayak misalkan kita melihat nantinya akan ada pergerakan dari Atlas yang bikin Immortal. Dan bahkan nantinya nantinya bakal ada Fatal Link yang benar-benar malah menjadi kontes dari sebuah Iron Hook yang bisa menjadi bumerang atau buah si malakama bagi Arkeoshi. Karena aku agak sedikit terperangkap, aku muter gitu. Oh, kabelnya Nyangkut. Nah itu tadi nyangkut di roda soalnya. Iya, nyangkut jadi muter dulu. Ada sedikit pause yang masih belum tahu dari mana. Tapi kalau misalnya melihat dari permainan tadi ya, Tapi kayak udah paham ya patternnya ya. Kayak pattern dari permainan Perangko tuh udah kayak udah mulai kebaca ya. iya pasti. Untuk beberapa tim tuh kayak udah tahu pasti menuju ke arah purple buff, tinggal gimana caranya untuk cari posisi yang ya lu jangan sampai ketahuan ya, itu di bush. Ditambah lagi satu yang sangat berbahaya adalah Power of Nature. Dari seorang Grok di early sangat-sangat sakit. Itu ngegilesnya kita tahu kan sekarang rata-rata Ngegiles. ya kan di gitu. Diputer, dicuci. Diputar, digeles apa dicuci? Dicuci, digiles, dicelupin. Apanya yang dicuci? Baju Batu perangko. Batu Kirain sekalian. uang. Oke, tapi ternyata lihat dari Skylar bisa dibilang lagi mendominasi di dalam laningnya. Godiva mukul mundur dari seorang VN. Vesagar again kali ini hanya menjaga untuk perimeter agar supaya Godiva tidak terlalu banyak terpoking seperti sebelumnya. Sedangkan Albert kali ini yang bahkan coba diganggu oleh Fluffy Power of Nature. Watson untuk mundur hanya untuk menyelamatkan dirinya. Kembali lagi ke laning untuk kembali menetralisir team fight yang dimana Turtle sudah muncul ke lane of down. Yes, masih mencoba untuk kembali lagi ke base-nya untuk dapetin satu purple buff dan mungkin langsung menuju ke arah Turtle yang 5 detik lagi dari seorang Fanny-nya. Dan bahkan sudah di-setup juga 3 orang dari Atlas. Kemudian ada Kufra juga, plus satu Facehugger yang mungkin akan dilindungi oleh para tank dengan 2 frontlinernya. Masih mencoba untuk dapetin satu purple buff. Dan bahkan Finn ya cukup tipis di sana. Belum ada Iron Hook yang langsung dikeluarkan oleh seorang Finn. Masih sama-sama menarik ulur, mencoba untuk memberikan informasi di daerah turtle-nya. Dan akhirnya ini dia waktu tepat untuk Arkeoshi mencoba untuk langsung nge-poke damage-nya. Albert juga sudah mulai masuk. Hai, sudah mulai ada Terror Revenge yang ditutup, di blok begitu saja. Tapi lihat pada Atlasnya, Fatal Link udah dapetin 3 dan bahkan double kill yang didapatkan oleh seorang Hai. Artepan low masih mencoba dan tidak bisa, tapi triple kill dari retribution dari seorang Hai. Oh my God, lihat combo combro Atlas kali ini. Ditambah dengan satu bacaan Red tidak bisa bergerak sama sekali. Combo lumpuh tak berdaya. Wah, untuk kali ini. itu langsung Fatal Link, langsung Tyrant Revenge, semuanya Tyrant Rage jump in. Wah, Wombo gila. combo combronya nggak sekedar wombo combo combro, tapi ada mikro makronya juga di sana yang benar-benar That's right. komplit banget. Gila. Menutup triple kill yang manis bagi Hai. Combo lumpuh tak berdaya Bung Kornet. Bener-bener gak dikasih kesempatan dan bahkan Godiva berada di garis depan. Ada Kabuki di depan sana.
VYN ditutup pergerakannya dan bahkan VYN kali ini masih coba untuk mengeker pergerakan dari seorang Kabuki. Jangan sampai mereka terulang kembali ketika mereka sudah diambil 4 poin kill. Langsung lihat goldnya 1.600 Bung Orlet. Ya, satu team fight dengan satu perfect match yang benar-benar perfect banget di sana. Dan langsung juga di follow up oleh teman-teman ya. Walaupun tadi dari seorang Afi mencoba untuk menutup pergerakannya untuk penyerangan terhadap Fanny-nya, tapi kita lihat tadi benar-benar timing yang sangat pas. Tapi balik lagi harus ada momennya ya. Dan ini bisa menjadi satu pelajaran untuk RRQ Hoshi ke depannya. Harus berhati-hati lagi dari team fight yang mungkin sudah di setup sebelumnya oleh anak-anak Aura Fire. Lebih tepatnya jangan di gang sempit sih, karena itu akan menguntungkan banget bagi teman-teman dari Aura Fire. Ada Atlas, Grok, Kufra bahkan. Walaupun ya gang sempit bakal menjadi keuntungan sendiri bagi RRQ Hoshi. Cuma ini masih masuk akal. Kenapa? Karena Aura Fire emang untuk early game-nya powerful banget. Mereka bawa 3 di sini untuk tanknya. Dan RRQ Hoshi split push mungkin adalah salah satu winning condition mereka ketika mereka membawa Fanny. Gila, langsung mundur ke arah belakang. Albert langsung belok setirnya. Dan bahkan di arah top lane mencoba untuk mendapatkan satu buah plating. Melihat ada posisi dari seorang Hai di depan sana. Damage telah diberikan. Skylar gak berhasil diambil karena kita tahu Hai tidak sampai untuk Tyrant defense-nya. Dan bahkan di Api Bener-bener di cover habis-habisan men. yes, habis. Dari Facehager-nya. Bener-bener ditutup pergerakannya. Itu emang gameplaynya Aura Fire. Facehager ini kayak menjadi sosok carry utamanya karena dia yang bakal benar-benar berada di belakang dan tidak tersentuh sama teman-teman dari RRQ Hoshi itu sendiri. Aku selalu bilang kalau misalnya Facehager adalah saya pelindung dan lihat satu buah ward manipulation dibalaskan kembali. Albert masih dapat satu poin tambahan. Tarik ulur ke arah belakang para pemain dari tim Aura Fire. Godiva standby on precision tapi masih bisa diangkat dengan wine ball yang dimiliki dari seorang Clay. Yes, Dipaksa. nowhere to run. Benar-benar nggak ada flicker juga tadi sebelumnya. Udah nggak bisa juga dilindungi karena teman-temannya cukup jauh jaraknya, tidak bisa diulti sama Groknya, nggak bisa ada Kufra juga. Dan bahkan kita lihat juga di sini menuju ke arah purple buff dan juga orange buff yang harusnya setup untuk team fight di turtle yang kedua. Dan bahkan masih ada 1, 2, 3, masih ada 3 flicker untuk short skill dari anak-anak Aura Fire. Dan ini di itemnya, silakan Profesor KB. Ya bahkan untuk nungguin combo sekarang ya mau gak mau kayaknya Godiva bakal langsung menuju ke arah Dominance Ice agar memberikan efek life drain juga terhadap Albert yang nantinya akan menyusahkan. Tapi Albert membawa ke arah Bloody Retribution untuk saat ini berarti tidak akan ada mobilitas atau movement speed ketika dia menggunakan Retribution. Dan Heptastic jangan lupa Facehager mungkin dalam ancaman. Peladihan, dan bahkan kita lihat kombonya sudah mulai masuk dari RRQ Hoshi. Dan bahkan Hayat sekarang, Godiva sekarang juga tidak bisa melakukan perfect match. Dan bahkan didapatkan begitu dari Albert ya. Tidak ada energi dan Memory Skylar masih coba untuk memberikan sedikit poking damage. What are you doing? Terlalu berbahaya untuk memaksakan pergerakan di arah turtle yang dimana bahkan dari Godiva sendiri. Dia ini yang sengaja untuk memancing lihat white ball dan bahkan hilang. Lihat Blitz Blast tapi Fluffy di depan sana. Dapat memory cannon. Oh my God. Dan 7 push Artsila. One ball combo coba from Aura membuat RRQ Hoshi tergeletak 2 orang dari top lane. Wow. Aura Fire dari satu team fight yang digagalkan tapi dibalaskan begitu saja. Dan kita terhadap defense terkena dari Skylar-nya. Masih mencoba untuk kabur tapi masih ada flicker yang mencoba untuk langsung cabut ke arah belakang. Torpor Memory tidak berhasil untuk men-shutdown seorang Skylar. Untung gak ada mark ya. Gak ada stucknya. Yes, Iya, belum ada itu dia. stuck ya. Itu kalau ada marknya itu beda kasusnya karena lihat Skylar menghindari semua pergerakan tapi ada sedikit pause again in the game. Oh my god. Udah mulai seru. Tenang. Panas. Yang ada di MPL Arena tenang. Tarik Ini. nafas, satu nafas. Oke. Keren. Ya, tapi kita balik minta tepuk tangannya dulu lagi sekali lagi. Sangat luar biasa permainan dari kedua belah tim. Yang bisa dibilang Aura Fire kali ini menutup pergerakan RRQ Hoshi di team fight. Yang kita tahu Aura Fire itu biasanya bermain pick over atau Iya. enggak inisiator dan RRQ Hoshi malah lebih kuat di team fight. Di Betul. sini dibalikan. Ya karena gameplay Di dan reverse pick psychology. yang reverse psychology.
Jadi di mana yang maksudnya Ranger Emas di sini ya? Biasanya kan RRQ kan main team fight, Sangat main kuat. tarik ulur, Yes, ya betul kan? banget. Tapi sekarang malah kok kebalik gitu loh. Malah Kebalik, RRQ iya yang kan? main untuk pick off gitu loh, Nah. untuk mengambil satu demi satu. Kenapa? Karena draftnya Franco. Kita tahu Franco ini lebih kuat ketika nantinya dia membawa formasi 4-1 dan 4-1-nya tuh bakal nyulik satu dari teman-teman Aura Fire. Karena apa? Karena ketika nanti team fight Aura Fire harus berlima. Ya Yes. mungkin berempat bisa, tapi damage-nya nggak maksimal karena apa? Karena ada Fluffy di sana. Betul. Dengan build attack-nya yang nantinya akan memberikan dealing damage dan jangan lupakan juga wild charge sekarang 1,8 detik kalau misalkan nubruk ke arah tembok. Dan kalau misalkan kamu ada di area sekitarnya, itu bakal tetap kena. Ya. Tapi ini yang metode pick off ini yang agak sedikit Beresiko. riskan ya, beresiko Iya, ya. karena kalau Menurut gua. misalkan satu kali gagal, Yes. efeknya bakal lebih Dan berbahaya juga nantinya. ketika satu orang menarik dari Franco-nya, pasti teman-temannya akan berkumpul dan itu yang bisa menjadi Oh. titik balik untuk Godiva melakukan recall di depan. Gimana seorang Bung Kornet? Albert. Tas Jadi panjang? apa? Tas panjangnya gimana? Tas. Tas. Emang khas banget nih tas sama dia. Belum, karena belum ada tas-tasnya yang diberikan. belum. Dan Albert kehilangan purple buff-nya. Lihat, Yes. tidak ada purple buff, ini akan membuat Albert agak sedikit lumpuh pergerakannya dan bahkan Vesager. Hampir, kalau aku bilang ya, Vesager ini adalah sayap pelindung untuk Aura Fire. Ada lagunya tuh. Sayap pelindung. Udah, stop. Kayaknya udah. Ngekes aja. Makanya jadi geser bukan jadi penyanyi, tapi lihat Albert what are you doing? Masih coba memaksa. Dan ketika Gurita terlihat dari serang Godiva, Albert memilih untuk mundur. Hai! Melakukan zoning out. Berada di depan sana, tapi di arah top lane-nya. Para pemain dari tim RRQ Aussie yang kita tahu adalah salah satu tim yang sangat kuat untuk mendefense turret. Kali ini mereka kehilangan 4 turret di menit yang ke-8, Bung Kornet. Yes, benar-benar ini Berubah. sangat-sangat berbeda dari draftnya, bahkan yang bikin menyusahkan sih menurut gue pribadi. 6 detik lagi, 5 detik lagi bahkan purple buff-nya udah benar dijaga dan lihat di wildcard dan langsung dihabiskan begitu saja. Tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk Fanny dari seorang Albert mendapatkan purple buff yang benar-benar sudah dijaga habis-habisan oleh anak-anak Aura Fire. Kalkulasi namanya. Yes. Jadi dia tahu kalau seandainya akan ada sebuah pergerakan yang benar-benar langsung menuju ke arah purple buff karena kita tahu Fanny sangat amat membutuhkan yang namanya purple buff di sini. Yes, masalahnya sekarang nih kalau untuk di team fight, untuk ditabrak ini bakal rugi banget. Mereka masih ketinggalan gold yang jauh. Mereka tidak memiliki Albert purple buff atau mungkin kita bisa bilang Clay dengan failnya salah satu hero scaling juga secara tidak langsung Profesor. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita ngomongin soal setup ya. Ini setup pernya tuh banyak banget. Ada Fluffy dengan Wild Charge, ada High dengan Tyrant Revenge. Dan jangan lupakan Godiva. Dari tadi belum ada lagi yang namanya satu Fataling yang on point. Oke, sekarang kita ngomongin soal Antiquiras. Heptasis, ini udah bakal ketutup banget damage-nya walaupun udah ada satu Malefic Roar. Tapi Albert, dia tidak punya durability. Dia cuma punya 2% dari Festival of Blood tambahan ditambah dengan 8%, 10%. Tapi dia juga nggak bikin karena Bloodlust X. Yes, dan jangan lupakan juga cross kontra yang dimiliki sama Aura Fire yang begitu banyak, Banyak Profesor. banget. Tough Boots pun kayaknya menurut aku nggak nutup. 1,8 ya dikurangi beberapa persen saja kayak nggak bakal. Tyrant Rage, Bakal. Tyrant Rage belum, Tyrant Yap. Revenge belum, Godiva juga Belum dengan lagi Fataling. perfect Wild- match, Wild ada Charge. Fataling, yes itu dia. Ya balik lagi terlalu banyak di sini. Jangan lupakan Kabuki, dia juga punya stun. oh yes, betul. Itu yang kita sedikit lupakan. Tapi lihat, SFM berada ke depan. Memilih untuk mendekat ke arah belakang. Godiva lihat lari Gurita terlalu cepat. Masih bisa melingkar ke arah belakang. Skylar berhasil mendapatkan dirinya. Bahkan berhasil coba untuk memberikan sedikit distraction karena satu skill yang mahal dari Skylar telah keluar. Flickernya. Dan aku lebih takut kalau seandainya Lordnya bakal jadi bait. Ini Godiva dari tadi belum mengeluarkan secretnya sama sekali. Betul. Tapi inilah dia satu winning condition dari RRQ Hoshi ketika kita tahu lawannya adalah 3 tanker. Jadi Aura Fire harus berhati-hati sama yang namanya speed push. Tapi lihat ini sepertinya akan menjadi sedikit distraction di depan sana. Hai akan memberikan sedikit umpan lambung Godiva karena lihat jauh banget di Godiva belakang. is coming. Perfect match, Geger ke arah perfect belakang, match. perfect match sekarang tengah datang. Oh my god, fatal lewat shot. R7 menutup ke arah belakang tapi damage-nya masih tidak terlalu kuat. Kehilangan 2 orang dan bahkan dibalikan keadaan. Deden from Bogor save the day. Berat berapa double kill. Skylar masih mau lebih. Satu telah didapatkan. Tapi ternyata di sana para pemain dari tim Aura mereka kehilangan 3 playernya Bung Kornet. RRQ still strong to defense. Their turrets benar-benar langsung menjaga
satu turret terakhir bahkan di bawahnya. Dan bahkan kita lihat juga tadi di sana ketika anak-anak dari tim Aura Fire mencoba untuk langsung maju, mencoba untuk dive. Tapi sayangnya RRQ sudah mulai menjaga posisinya dari setiap pemain-pemainnya agar tidak terkena fatalin. Dan ini dia replaynya. Ketika mereka mencoba untuk masuk tapi tampaknya malah justru Aura Fire yang harus kehilangan 3 pemainnya. Iya, bahkan Kabuki sampai memaksakan diri ya, Wind of Nature di pop out, Flicker di pop out hanya untuk melakukan follow up. Karena dia percaya high-nya akan datang, tapi Facehugger ini harus diselesaikan. Oh, ada Iron Hook. Iron Hook. Hai. Oh, Masya, tapi kali ini harus mundur secara Masih belum belakang. gladian. Watch out! Connect Wild tuh. shot. Dan Propokor mencoba dipasang Fatali. Watch out! Fatalik yang sangat bagus dapetin 2 dan bahkan Skylar juga harus tumbang. Finn, where are you going? Immortality dia mencapai melawan satu sengaja begitu saja. Dan masih ada Fanny mencoba untuk membersihkan satu minion di arah tengah. Tapi kita lihat sudah mulai berjalan minion di arah tengah. Masih ada R7 mencoba untuk nge-clear minionnya. Kabuki yang fokus karena biasanya jadi di dia game pertama. Aura Fire Wow. belum bisa dipadamkan apinya. Oh my God! Lihat Aura Fire langsung menyelesaikan game dengan cukup cepat. Fokus ke arah base-nya, gak peduli apapun terjadi traffic. Ini dia insinyur dari tim Aura Fire. Levi TZ adalah sosok yang memporak-porandakan gak cuma di Land of Dawn, tapi ternyata kita semua. Aku pun bingung mau mulai dari mana analisnya. Yes. Karena jujur dengan Atlas pick kali ini, aku bisa bilang lagi dan lagi sesuai dengan hari Jumat, Bung Kornet. Pentingnya membaca patch baru. Betul. Wow. Ini benar-benar dimaksimalkan. Yes. Apapun yang diupdate dari Mobile Legends Bang Bang Selasa kemarin, dan Aura Fire langsung bawa di MPL Arena untuk saat ini. Mengingat Atlas juga di buff. Iya emang di buff, tapi nggak cuma di buff doang. Bagaimana efek yang dia buat. Aura Fire bisa memaksimalkan apa yang dibuat oleh Fluffy,